Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Agnudir Sarahab dengan NPM 2408260259. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mind map yang berjudul Gangguan Produksi Leukosit pada blog Cell Molecular and Hematology. Leukosit atau sel darah putih berperan penting dalam sistem imun. Gangguan yang terjadi pada produksi leukosit dapat menyebabkan penurunan atau peningkatan jumlah yang berakibat pada gangguan imunitas dan hematologi. Jenis gangguan produksi leukosit. Pada penurunan produksi leukosit dapat menyebabkan leukopenia dan neutropenia. Leukopenia adalah penurunan jumlah total leukosit di mana leukosit berjumlah kurang dari 4.000 per nanoliter. Sedangkan neutropenia adalah penurunan neutrofil yang mana jumlah neutrofil tersebut kurang dari 1.500 per nanoliter. Penyebab dari penurunan produksi leukosit diantaranya kelainan sumsum tulang belakang, infeksi virus, obat dan terapi, gangguan imunologi, dan defisiensi nutrisi. Penurunan produksi leukosit dapat disebabkan oleh kelainan sumsum tulang, infeksi virus, obat dan terapi, gangguan imunologi, dan defisiensi nutrisi. Pada kelainan sumsum tulang belakang ada sindrom mielodisplastik atau MDS, yaitu gangguan maturasi pada sel darah putih. Kemudian ada anemia aplastik, yaitu kegagalan sumsum tulang belakang menghasilkan darah. Dan ada leukemia limfoblastik akut atau ALL dan leukemia myoblastik akut atau AML, yaitu sumsum tulang dipenuhi oleh sel blast abnormal yang menghambat produksi leukosit normal. Selanjutnya ada infeksi virus seperti HIV, hepatitis, Epstein-Barr virus, dan parvovirus B19. Kemudian penyebab selanjutnya obat dan terapi seperti kemoterapi, radiasi, imunosupresan, dan beberapa zat antibiotik tertentu. Gangguan imunologi seperti neutropenia autoimun, serta defisiensi nutrisi yaitu seperti kekurangan vitamin B12, folat, ataupun tembaga. Selanjutnya ada peningkatan produksi leukosit, di mana terdapat leukositosis dan leukemia. Leukositosis adalah peningkatan jumlah total leukosit di mana leukosit terdapat lebih dari 11.000 per nanoliter. Sedangkan leukemia adalah gangguan keganasan akibat produksi berlebih sel leukosit abnormal. Tipe-tipe leukemia berdasarkan sel yang terlibat. Yang pertama ada leukemia limfoblastik akut. Hal ini terjadi umum pada anak-anak. Kemudian ada leukemia mieloblastik akut, yang mana leukemia ini umum terjadi pada orang dewasa. Selanjutnya ada leukemia limfositik kronis. Hal ini umum terjadi pada lansia. Dan yang terakhir ada leukemia mielositik kronis, yang mana leukemia ini berhubungan dengan kromosom Philadelphia. Penyebab dari hal tersebut adalah mutasi genetik dan kromosom seperti kromosom Philadelphia dan mutasi FLT3. Kemudian dapat disebabkan juga oleh paparan radiasi dan bahan kimia seperti benzena ataupun kemoterapi. Kemudian ada infeksi virus seperti virus HTLV1. Kemudian ada juga gangguan sumsum tulang seperti sindrom mielodisplastik dan anemia aplastik. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dari gangguan produksi leukosit adalah menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya akan B12, folat, zat besi, ataupun protein. Kemudian dapat juga dilakukan dengan menghindari alkohol yang berlebihan. Kemudian kita juga dapat melakukan pencegahan infeksi dengan vaksinasi seperti hepatitis, influenza, dan pneumococcus, dan juga dapat menjaga dengan cuci tangan secara teratur, menghindari kontak dengan orang yang sakit. Selanjutnya, kita juga dapat menghindari zat-zat berbahaya seperti menghindari diri dari paparan bahan kimia yang berbahaya seperti benzena dan menghindari paparan radiasi terlalu sering. Kemudian kita juga dapat melakukan monitoring kesehatan
dengan rutin check up dan menghindari penggunaan obat yang dapat menekan sumsum tulang tanpa pengawasan medis. Jadi jika ingin mengkonsumsi obat, sebaiknya berdiskusilah dengan orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.